Proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tertunda? Shin Tae-yong diyakini akan dipertahankan. Exco PSSI beberkan agenda TC Timnas Indonesia sebelum Piala Asia U23. Yakob Sayuri disarankan Ambroat, PSM Makassar tak ikhlas. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tertunda? Proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, mengalami penundaan yang dapat mengancam partisipasi mereka dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam. PSSI menyadari potensi dampak tersebut, berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini sebelum pertandingan berlangsung. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, telah mengonfirmasi penundaan ini. Meskipun demikian, PSSI akan berupaya keras agar proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye dapat diselesaikan dengan cepat. Saat ini, proses Tom dan Ragnar menunggu persetujuan DPR sebelum melanjutkan ke persetujuan Presiden Jokowi, pengambilan sumpah, dan perpindahan federasi. Namun, karena DPR sedang dalam masa reses hingga 7 Maret 2024, hal ini menimbulkan kekhawatiran. Arya menyatakan bahwa tahapan yang harus dilewati oleh kedua pemain tersebut sangat dekat dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia. Pasalnya, Garuda dijadwalkan untuk menghadapi Vietnam dalam pertandingan lanjutan Grup F pada babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Sementara itu, laga kedua akan dilaksanakan di MNH National Stadium pada 26 Maret 2024. PSSI berharap dapat menyelesaikan proses naturalisasi sebelum batas waktu ini untuk memastikan ketersediaan Tom dan Ragnar dalam skuad Timnas Indonesia. Shin Tae-yong diyakini akan dipertahankan. Roni Pangemanan, seorang pengamat dan komentator sepak bola, menghadirkan optimisme terkait kelanjutan karir Shin Tae-yong di Indonesia. Dikenal dengan panggilan Ropan, Roni meyakini bahwa pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap memimpin Timnas Indonesia. Saya yakin akan diperpanjang. Feeling saya, ujar Ropan. Keyakinan tersebut didasarkan pada pernyataan Shin Tae-yong yang menyatakan cintanya kepada Indonesia. Ropan, mantan jurnalis media olahraga, menilai bahwa hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi pelatih berusia 53 tahun itu untuk bertahan. Meskipun demikian, masa depan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya. PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Situasi ini masih dalam ketidakpastian, dan penggemar sepak bola Indonesia menantikan keputusan resmi dari Otoritas Sepak Bola Nasional. Exco PSSI beberkan agenda TC Timnas Indonesia sebelum Piala Asia U23. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, membocorkan rencana pemusatan latihan, training camp TC, untuk Timnas Indonesia U23 menjelang Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April, 3 Mei. Sebelum berlaga di turnamen tersebut, Garuda Muda dijadwalkan menggelar TC. Meskipun lokasi dan jadwal TC belum diumumkan secara rinci, Arya memastikan bahwa TC tidak akan diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan TC akan berlangsung di luar negeri. Arya juga tidak dapat memastikan apakah Timnas U23 akan menghadapi Malaysia selama TC. Menurutnya, lawan yang dihadapi akan berasal dari negara-negara sekitar lokasi TC. PSSI saat ini membagi fokusnya dengan agenda penting lainnya, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Vietnam, menjadi tuan rumah pada 21 Maret, dan bertandang pada 26 Maret. PSSI berkomitmen untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U23 dengan optimal guna meraih performa terbaik di Piala Asia U23 dan menjalani kualifikasi penting menuju Piala Dunia 2026.
Yakob Sayuri disarankan Ambroat, PSM Makassar tak ikhlas. PSM Makassar nampaknya enggan melepas Yakob Sayuri setelah penampilannya yang impresif bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini telah menjadi idola baru di kalangan penggemar sepak bola nasional, terutama setelah penampilannya yang memukau di Piala Asia 2023. Yakob, yang merupakan pilar utama dalam skuad Garuda di ajang tersebut, mencuri perhatian dengan konsistensinya, tidak pernah absen selama timnas berkompetisi. Peran kunci Yakob terlihat jelas saat menjadi pemberi assist untuk gol Marcelino Ferdinand dalam pertandingan perdana grup D melawan Irak. Setelah kembali dari Qatar, Yakob meraih pujian dari penggemar timnas Indonesia, yang banyak menyarankan agar dia mencoba karir di luar negeri, setidaknya di salah satu klub Thailand yang bersaing di tingkat tertinggi ASEAN. Namun, harapan para penggemar untuk melihat Yakob berkarir di luar negeri mendapat kendala, karena PSM Makassar, klub asalnya, tidak bersedia melepaskan sang pemain. Menurut Sulaiman Abdul Karim, media officer klub, Yakob merupakan sosok yang sangat dibutuhkan oleh pasukan Ramang, terutama dalam upaya mereka untuk meraih posisi 4 besar di Liga 1 musim ini, sesuai dengan ambisi anak asuh Bernardo Tavares.